Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Tujuan pembelajaran bahwa kalian diharapkan dapat menganalisis kependudukan di Indonesia. Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah natalitas, faktor kedua mortalitas, dan faktor yang ketiga adalah migrasi. Jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia, jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,9 juta. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di dunia, Indonesia merupakan peringkat keempat negara yang terpadat di dunia. Negara yang pertama adalah Tiongkok, yang kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan negara yang terpadat keempat adalah Indonesia. Sementara yang kelima adalah negara Pakistan. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk dapat kita kenali melalui kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah bagi pembangunan. Maka diperlukan upaya pemerataan jumlah penduduk yang seimbang, sehingga potensi bangsa dapat dikembangkan secara optimal. Bagaimana caranya? Cara untuk memeratakan jumlah penduduk Indonesia bisa dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Berikut adalah gambaran peta Indonesia berdasarkan kepadatan penduduk. Kalian lihat, yang berwarna orange di sini bahwa kepadatan penduduk sebanyak 600 sampai 1299 per kilometer. Maka daerah Jawa merupakan daerah yang paling padat penduduknya. Kemudian kalian lihat bahwa yang berwarna hijau di sini kalian bisa lihat ya, merupakan daerah yang jarang penduduknya, yaitu Provinsi Papua. Komposisi penduduk. Pengelompokan penduduk bisa dikelompokkan berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk sangat diperlukan suatu negara sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Kita lihat komposisi penduduk berdasarkan usia. Berdasarkan usia, komposisi penduduk bisa dibedakan menjadi berdasarkan usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, bahkan sampai 60 tahun atau lebih. Yang kedua berdasarkan interval usia tertentu seperti usia balita 0 sampai 5 tahun, usia SD 6 sampai 12 tahun, usia SMP 13 sampai 15 tahun, usia SMA 16 sampai 18 tahun, usia perguruan tinggi 19 sampai 24 tahun, usia dewasa 25 sampai 60 tahun, bahkan usia lanjut lebih dari 60 tahun. Yang ketiga, komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan non-produktif seperti 0 sampai 14 tahun kita sebut sebagai usia belum produktif. Kemudian 15 sampai 64 tahun kita sebut sebagai usia produktif, dan lebih dari 65 tahun kita sebut usia tidak produktif. Yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Bahwa penting untuk diketahui komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio, di mana perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan,
tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk bisa dipengaruhi oleh faktor alami maupun faktor non-alami. Faktor alami yaitu pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh kelahiran dan kematian. Sementara faktor non-alami dipengaruhi oleh faktor imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari luar ke dalam suatu negara dengan tujuan ingin bekerja atau menetap. Sementara emigrasi adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri dengan tujuan untuk bekerja atau menetap. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk kategori sedang dengan angka pertumbuhan yang mencapai 1,40%. Dalam rangka menurunkan tingkat pertumbuhan, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan beberapa hal seperti berikut. 1. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran. 2. Persebaran penduduk yang tidak merata. 3. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan sangat tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan. Permasalahan kualitas penduduk di Indonesia yaitu rendahnya tingkat pendidikan kita, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, serta rendahnya tingkat pendidikan. Mata pencaharian merupakan salah satu tolak ukur kualitas penduduk. Akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja banyak yang tidak tersedia. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian petani, berbeda dengan negara maju yang sebagian besar di sektor industri. Demikian penjelasan dari Ibu tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Kita jumpa dalam materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.